Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Miguna Astuti, SSI, MM, CPM, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen pemasaran di UPN Veteran Jakarta, serta teman-teman yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami di kelompok 3 mata kuliah manajemen pemasaran akan memaparkan hasil diskusi dan juga analisis kami terhadap pengembangan rencana dan strategi pemasaran pada PT Indosat Tbk. Sebelum kami melakukan pemaparan, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan seluruh anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Arif Setiawan. Yang kedua ada saudara Sabari Dinova. Yang ketiga ada saudari Dina Afrafiola. Dan keempat ada saudara Ilham Rahmadan. Selanjutnya, saya akan memulai untuk memaparkan mengenai judul yang telah kami tentukan sebelumnya. Pertama itu ada pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini berisikan mengenai latar belakang mengapa kami memilih PT Indosat Tbk sebagai objek dalam menganalisis mengenai strategi pemasaran. Yang pertama itu karena PT Indosat merupakan perusahaan jasa telekomunikasi yang memiliki layanan prabayar dan juga pasca bayar bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang kedua, PT Indosat merupakan salah satu perusahaan telekomunikasi tertua di Indonesia karena didirikan pada tahun 1967 pada zaman kepemimpinan Bapak Soeharto. PT Indosat menjadi salah satu perusahaan jasa telekomunikasi luar negeri yang kepemilikannya menjadi punya Indonesia 100% pada zaman itu. Selanjutnya, karena saat ini PT Indosat Tbk beralih kepemimpinan kepada pengusaha Qatar. Hal ini semakin membuat kami tertarik untuk menjadikan Indosat sebagai objek. Dan terakhir, Indosat merupakan salah satu perusahaan jasa telekomunikasi terbaik di Indonesia, sehingga kami ingin melakukan riset dengan tujuan untuk mengetahui mengenai strategi pemasaran yang mereka gunakan sehingga bisa menjadi perusahaan terbaik di Indonesia saat ini. Next, selanjutnya ada tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka ini ada beberapa teori yang kita ambil untuk menjadi acuan dalam memahami makna dari strategi pemasaran itu sendiri. Pertama, kami mengambil teori dari Toole dan Kahle tahun 1990, dan kedua dari Kotler dan Armstrong tahun 2006. Dari dua teori tersebut, kami dapat menyimpulkan bahwa strategi pemasaran merupakan kombinasi dari kegiatan yang direncanakan dan metode untuk memprediksi persaingan dan perkembangan yang tidak terduga. Next, selanjutnya ada gambaran umum mengenai PT Indosat Tbk. PT Indosat Tbk merupakan perusahaan jasa telekomunikasi di Indonesia yang berdiri pada tahun 1967. Pada awal berdirinya, kepemilikan Indosat masih dipegang oleh negara luar. Namun, seiring berjalannya waktu, Indosat diakuisisi 100% oleh pemerintah Indonesia. Indosat merupakan perusahaan jasa telekomunikasi terbesar kedua di Indonesia. Namun, pada tahun 2001, Indosat mulai mengalami beberapa kondisi yang tidak terduga, sehingga kepemilikan dan hak istimewa Indosat mulai dihapus pada tahun 2002. Dan pada tahun 2006, mereka memberikan layanan jaringan 3,5G kepada rakyat Indonesia dengan dimulai dari wilayah Jakarta dan juga Surabaya. Selanjutnya ada visi misi perusahaan PT Indosat. Visinya yaitu menjadi perusahaan telekomunikasi digital terdepan di Indonesia. Sedangkan misinya terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu terdepan dalam menyediakan digital touchpoint. Yang kedua, pemain yang kuat di area prioritas. Dan yang terakhir ialah pemain yang cepat dan fokus. Next. Strategi Leads. PT Indosat menerapkan konsep Leads sebagai strategi utama dalam membangun bisnis perusahaan. Strategi tersebut yang pertama ialah Leads Toward an Empowered High Performing Team, yaitu melompat ke arah tim berkinerja tinggi yang diberdayakan. Yang kedua, Establish a Competitive Video Growth Network, yaitu membangun jaringan kelas video yang kompetitif. Yang ketiga ialah Accelerate B2B as New Engine of Growth, yaitu pencepatan B2B sebagai mesin pertumbuhan baru. Dan yang terakhir ialah Deliver Value for Money and Earn Customer Trust, yaitu memberikan nilai uang dan mendapatkan kepercayaan pelanggan. Next. Selanjutnya itu ada struktur organisasi. Berikut ini adalah struktur organisasi dari PT Indosat. Struktur organisasi perusahaan adalah susunan atau tingkatan yang berisi pembagian peran dan tugas setiap individu berdasarkan jabatan maupun
tingkatan dalam sebuah perusahaan. Dengan adanya struktur tersebut, setiap individu maupun sumber daya manusia di lingkup perusahaan memiliki posisi serta fungsinya masing-masing. Next. Tujuan dibentuknya struktur organisasi dari perusahaan PT Indosat Tbk ini ialah agar memudahkan distribusi, penugasan, atau tanggung jawab dalam menjalankan sebuah perusahaan. Keberadaan struktur organisasi perusahaan tersebut akan memperjelas batas peran dan tanggung jawab dari masing-masing orang yang bekerja di perusahaan PT Indosat Tbk ini. Oke, next, saya Ilham Ramadan dengan NIM 2010111029 ingin menjelaskan mengenai deskripsi dan spesifikasi tugas dari PT Indosat Tbk. Untuk komisaris adalah manajer perusahaan yang menguasai kelancaran serta kesehatan keuangan dari perusahaan PT Indosat Tbk. Selanjutnya ada presiden direktur. Presiden direktur ini adalah sebagai koordinator, komunikator, pengambil keputusan, pemimpin manajer, serta pelaksanaan dalam pengurusan. Selanjutnya itu ada general manager. General manager ini berfungsi sebagai mengelola peluang bisnis yang ada agar perusahaan menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan tersebut. Selanjutnya itu untuk multimedia general manager. Multimedia general manager ini adalah sebagai senior perusahaan yang mengelola dan mengkoordinasikan semua masalah tata kelola perusahaan. Selanjutnya itu ada finance atau bagian keuangan. Untuk bagian keuangan sendiri bertugas sebagai perencanaan, penganggaran, pengaudit, pengelolaan, serta penyimpanan dana yang dimiliki oleh perusahaan PT Indosat Tbk. Oke, next, selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai rencana pemasaran. Untuk rencana pemasaran dari target pasar PT Indosat itu sendiri adalah PT Indosat ini tidak memiliki target pasar yang jelas, akan tetapi PT Indosat ini tidak ada batasan usia maupun gender untuk pengguna dari provider Indosat tersebut. Tetapi PT Indosat juga memfokuskan penjualannya kepada anak muda yang ingin menikmati layanan internet sepuasnya tanpa adanya batasan. Selanjutnya untuk sasarannya itu PT Indosat menetapkan suatu cara untuk mengevaluasi serta membandingkan kelompok yang telah diidentifikasikan dan kemudian memilih salah satu yang akan dijadikan sebagai calon dengan potensi yang paling besar. Untuk segmentasi dari PT Indosat ini berdasarkan geografiknya, PT Indosat mencakup seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Indosat ini ditunjukkan untuk kalangan menengah ke bawah. Selanjutnya itu untuk positioning. Untuk positioning atau keunggulan dari Indosat ini sendiri adalah memiliki harga kartu perdana yang cukup dan juga untuk tarif SMS maupun telepon juga memiliki harga yang terjangkau. Dan juga Indosat ini memposisikan produknya di industri telekomunikasi sebagai kartu GSM dengan layanan SMS super hemat. Selanjutnya itu ada strategi pemasaran dari PT Indosat. Strategi pemasaran itu dari PT Indosat itu yang pertama itu ada strategi digital marketing. Strategi ini dilakukan dengan mengupload informasi terbaru maupun hal-hal yang membuat pengunjung tertarik untuk mengikuti kegiatan media sosial tersebut. Strategi tersebut sangat cocok pada era digital ini, di mana para pengguna gadget sebagian besar menggunakan media sosialnya untuk melihat dan menerima informasi dari Indosat dalam mempromosikan produknya. Untuk strategi pemasaran kedua itu adalah strategi marketing communication. Strategi marketing communication ini untuk memberikan informasi seputar rebranding produk Indosat dan juga seputar kegiatan yang telah diusung. Pihak marketing communication PT Indosat ini menggunakan berbagai media dalam menyampaikan informasinya kepada publik, khususnya pelanggan atau konsumen dan calon konsumennya. Media-media marketing communication tersebut misalnya itu ada media cetak maksud saya meliputi surat kabar atau koran. Selanjutnya ada media elektronik terbagi menjadi dua, yaitu media audio maupun media cetak maupun media alat radio. Selanjutnya itu media audiovisual. Media audiovisual ini meliputi televisi dan internet termasuk websitenya.
Selanjutnya itu media outdoor meliputi billboard, baliho, maupun spanduk atau banner. Sebelum lanjut, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Syabani Nova, NIM 20101111002. Berikut ini merupakan matriks SWOT pada PT Indosat yang telah kami lakukan analisis strength atau kekuatan. Pertama, PT Indosat memiliki banyak anak perusahaan. Terbentuknya anak perusahaan ini membuat operasi di salah satu lini bisnis menjadi lebih fokus ketimbang hanya terpisah sebagai divisi-divisi perusahaan. Kedua, jangkauan 5G yang bisa digunakan smartphone. Smartphone yang beredar di pasar pada era saat ini telah meluncurkan atau memiliki fitur 5G. Ketiga, program CSR yang menguntungkan masyarakat. Keempat, harga paket internet yang terjangkau. Konsumen akan memilih paket internet yang murah akan tetapi dengan kualitas layanan atau jaringan yang bagus. Kelima, memiliki manajemen yang baik. Weakness atau kelemahan. Pertama, pernah terjadi korupsi pada anak afiliasi Indosat yang sangat merugikan. Kedua, market share yang rendah, karena Indosat sendiri masih kalah dalam hal tertentu yang membuat konsumen memilih produk pesaing. Tiga, sinyal yang sering error dan lambat. Seperti yang kita ketahui, sinyal merupakan faktor utama yang akan dinilai konsumen pada industri jaringan telekomunikasi. Produk dengan sinyal yang jelek tentu akan dibicarakan oleh konsumen yang akan mempengaruhi konsumen lain. Saat ini sinyal yang bagus pada saat ini adalah Telkomsel, di mana di bawah naungan PT Telkom. Keempat, tidak memiliki satelit sendiri. Saat ini Indosat menumpang dengan satelit perusahaan lain yaitu PT Telkom Satelit. Lalu ada opportunity atau peluang. Pertama, meningkatnya kebutuhan akan internet. Segala aktivitas lini kehidupan sekarang ini mulai dari pendidikan, kesehatan, transaksi belanja, dan kebutuhan lainnya membutuhkan internet untuk mengaksesnya. Kedua, jaringan 5G yang sudah bisa diakses masyarakat. Tiga, masyarakat dan semakin konsumtif. Keempat, bisnis telekomunikasi yang cukup menyajikan. Tentu hal ini merupakan dampak dari peningkatan penjualan smartphone, yang menyebabkan demand atau permintaan konsumen yang meningkat juga. 5. Era Society 5.0, di mana internet sangat dibutuhkan. Era tersebut membuat masyarakat berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Lalu ada threats atau ancaman. Yang pertama, ancaman pendatang baru. Seperti yang kalian ketahui, provider Bayu yang memiliki fitur terpakai terpisah yang sesuai dengan kebutuhan konsumen tentu akan menjadi ancaman untuk Indosat. Kedua, ancaman barang substitusi, di mana kita tahu setelah adanya pandemi ini banyak masyarakat Indosat yang memasang jaringan WiFi karena dengan kelebihannya yang bisa dipakai banyak orang. Tiga, pesaing mengubah strategi. Keempat, persaingan global memasuki industri lokal. Kelima, perubahan regulasi atau undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah. Next. Berikutnya ada matriks TOWS pada PT Indosat, di mana isinya sama saja. Yang membedakan pada matriks TOWS ini hanya mengutamakan ancaman dan peluang. Next, pada slide ini akan kita bahas strategi SWOT yang dapat diterapkan oleh PT Indosat. Strategi SO atau Strength Opportunity. Yang pertama, menciptakan program untuk menarik pelanggan. Kedua, memperluas jangkauan jaringan 5G. Ketiga, memberikan promo bagi konsumen Indosat. Keempat, memanfaatkan merger untuk menjangkau semua kalangan. Lalu ada strategi WO atau Weakness Opportunity. Pertama, membuat aturan yang ketat untuk anak perusahaan sebagai langkah pencegahan berulang tindakan korupsi. Kedua, menciptakan program baru untuk meningkatkan market share. Tiga, memperbaiki jaringan untuk menjaga kesetiaan konsumen. Lalu ada strategi ST atau Strength Trades. Yang pertama, menciptakan program baru untuk menjaga kualitas produk pada konsumen. Kedua, menciptakan strategi yang baru dan terbarukan. Ketiga, mengikuti perkembangan teknologi. Keempat, menjaga kedekatan dengan pemerintah. Lalu ada strategi WT atau Weakness Trades. Yang pertama, meningkatkan aturan atau regulasi kepada anak perusahaan. Kedua, menciptakan program baru untuk meningkatkan market share dan menjaga ranking pada industri jaringan telekomunikasi. Ketiga, memperbaiki program dan meningkatkan jaringan yang sudah ada. Next, ada kesimpulan. Kesimpulannya, saat ini PT Indosat Tbk sedang memfokuskan pasarnya pada anak muda. Hal itu dilakukan Indosat karena melihat peluang yang begitu besar pada anak muda.
PT Indosat Tbk juga menerapkan strategi pemasaran digital marketing. Strategi digital marketing yang diterapkan Indosat bisa dilihat pada akun sosial media dan websitenya. Dalam strategi yang dilakukan itu, Indosat benar-benar memfokuskan pasaran untuk anak muda. Karena menggunakan desain yang modern serta bernuansa bahagia khas anak muda zaman sekarang. Selain itu, Indosat juga memiliki beberapa kekuatan untuk bersaing secara sehat di industri jasa telekomunikasi. Kekuatan yang dimiliki Indosat berupa jaringan 5G yang bisa digunakan pada semua perangkat dan program CSR yang berguna bagi masyarakat sekitar. PT Indosat Tbk memiliki tujuan utama yaitu menjadi perusahaan jasa telekomunikasi nomor 1 di Indonesia.